Terima kasih. Ya, selamat malam, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama untuk belajar mempersiapkan ministry firman besok yang diambil dari surat Rasuli Yohanes, di mana judulnya sangat singkat, yaitu Sang Benar. Judul ini diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Dan untuk menjelaskan kata ini, sebaiknya kita juga lihat ayat 21, di mana sang benar itu berlawanan dengan berhala. Jadi benar dalam bahasa Yunani adalah aletinos, di mana berarti sejati atau real. Dan kata ini berlawanan dengan palsu atau tiruan. Jadi kalau saudara-saudara menyampaikan topik ini, menurut saya lebih baik kita mengawali dengan menjelaskan dulu definisi apa yang dimaksud dengan Allah Sang Benar. Karena ini adalah dua ayat terakhir yang ditulis oleh Rasul Yohanes di surat 1 Yohanes. Rasul Yohanes sangat memiliki maksud bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, Allah yang kita layani, Allah yang kita dapatkan melalui persekutuan hayat ilahi, seperti yang kita nikmati minggu sebelumnya, persekutuan hayat ilahi, itu adalah agar kita bisa mengalami, menikmati, dan demikian kita bisa mengenal Allah kita sampai akhirnya mengekspresikan Allah. Lalu Allah yang dimaksud oleh Rasul Yohanes di suratnya adalah Allah Sang Benar, di mana benar ini berlawanan dengan berhala. Saudara-saudara, berhala adalah sesuatu yang menyamai Allah, karena dia adalah tiruannya. Dia adalah sesuatu yang palsu, tidak real, tidak sejati. Karena Rasul Yohanes ada di dalam situasi kemerosotan zaman dan di dalam kemerosotan gereja. Dia melihat banyak anak-anak Tuhan yang mungkin ada aktivitas kerohanian, tetapi telah kehilangan kasih yang semula, kasih yang terbaik terhadap Allah. Karena Rasul Yohanes ada di zaman seperti gambaran gereja di Efesus di kitab Wahyu pasal 2. Ada aktivitas rohani, tetapi tidak ada realitas terhadap Allah. Tidak mengalami Allah Sang Benar, Sang Real itu. Dan pasti ada sesuatu yang menggantikan Allah. Yang menyamai Allah, tapi bukan Allah. Dan itulah berhala.
Maka di ayat 21-nya, ayat yang sangat singkat, Rasul Yohanes berkata, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Nah, ini sangat sesuai ketika kita di akhir tahun. Kita harap setiap kita harus menghitung selama Tuhan beri waktu kita selama hampir 1 tahun ini, 2025, seberapa banyak, seberapa dalam, seberapa intim, seberapa hangat, seberapa real hubungan kita dengan Tuhan kita. Atau ada sesuatu di luar Tuhan, entah itu manusia, entah itu perkara, entah itu benda, entah itu mungkin juga impian kita, harapan kita, yang rasa-rasanya lebih real dari Allah, lebih sejati dari Allah. Nah, firman Tuhan mengatakan, itulah berhala. Waspadalah. Maka kita dibawa kembali kepada Allah Sang Benar. Saya kira itu poin saya yang pertama. Kalau besok saya akan menyampaikan firman, menurut saya bagian ini perlu ditekankan lebih dulu. Nah, sekarang masuk ke bagian kedua, kita mulai membedah 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, di mana ayat ini merupakan kesimpulan dari surat kiriman Yohanes di surat 1 Yohanes. Ini menunjukkan ayat ini betapa pentingnya, yang merupakan kesimpulan dari 5 pasal yang ditulis oleh Rasul Yohanes di surat 1 Yohanes. Ayat ini cukup panjang, saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah dari kalimat, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Ini adalah bagian pertama yang menegaskan perihal bahwa kita terhadap Anak Allah, hubungan kita adalah hubungan kita mengerti, kita tahu. Tapi tahu di sini adalah dalam bahasa Yunaninya oida. Oida itu adalah pengertian kita terhadap Allah ini, terhadap Anak Allah ini adalah pengertian pemahaman kita secara subjektif. Yaitu melalui pengalaman kita terhadap Dia, maka kita memiliki pemahaman terhadap Anak Allah. Di mana Anak Allah ini melakukan 2 hal terhadap kita. Pertama, Dia datang. Dia datang melalui inkarnasi, kematian, dan kebangkitan sebagai roh itu. Dan ada di dalam roh kita. Yang kedua, Dia mengaruniakan pengertian. Dan pengertian ini adalah suatu kemampuan supaya kita memiliki kemampuan untuk bisa memahami realitas ilahi karena Dia ada di dalam roh kita. Dan inilah yang menyebabkan kita dengan Dia ada satu pemahaman secara subjektif. Karena itu pasal ini atau surat kiriman ini, Rasul Yohanes menegaskan dan memiliki beban agar kita terhadap Allah, kita tidak boleh hanya menjadikan Allah itu sebagai objek penyembahan kita saja, objek dari iman kita saja. Tetapi kita harus punya pengalaman secara real, sehingga kita terhadap Dia, kita memiliki pengertian secara subjektif. Nah, kemudian bagian kedua adalah kalimat berikutnya, kalimat kedua. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar,
di dalam anaknya Yesus Kristus. Tentu saya ingin menjelaskan secara sederhana saja supaya lebih cepat dipahami oleh kaum saleh. Di kalimat kedua ini menegaskan bahwa pengenalan kita terhadap Allah itu adalah melalui kita di dalam yang benar dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Kata di dalam ini menunjukkan hubungan kita dengan Allah kita itu adalah hubungan secara organik, kesatuan organik. Artinya di sini kita dapat memiliki oida karena kita dapat ada di dalam kesatuan yang organik. Dengan demikian kita makin mengenal yang benar ini, mengenal sang benar ini. Nah, saudara-saudara, sekarang implementasinya ada di sini, yaitu pertama-tama kita perlu ada kesatuan organik dengan Dia. Bagaimana kita ada di dalam Dia? Karena di dalam sang benar itu adalah sama juga di dalam anaknya Yesus Kristus. Karena Allah kita adalah Allah Tritunggal. Bapa dan Putra adalah esa, adalah satu. Karena itu saya beri 2 ayat supaya lebih konkret. Dan ayat ini ada di doa baca kita 1 minggu ini. Yang pertama adalah 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Yaitu kita harus menuruti segala perkataannya. Karena di ayat ini dikatakan 1 Yohanes pasal 3 ayat 24, ketika kita menuruti segala perintahnya, kita ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk datang kepada firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca. Pertama-tama tentu harus membaca. Membaca Alkitab, membaca firman. Kemudian kita perlu mendoa bacakannya, merenungkannya, mengunyahnya, mencernanya. Sampai kemudian firman ini berbicara secara rema di dalam kita. Dan kemudian kita harus belajar menurutinya, mentaatinya. Maka melalui demikian kita dibawa ke dalam pengalaman yang real. Kesatuan organik dengan Allah. Kita ada di dalam sang benar dan di dalam anaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, jalannya adalah 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Di sana dikatakan, siapa, ayat 16b ya, siapa yang tetap berada di dalam kasih, maka ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita harus berada di dalam kasih. Tadi di awal saya katakan, gambaran gereja di abad yang pertama, akhir dari abad pertama, yaitu kemerosotan gereja seperti gambaran di Efesus. Ada aktivitas rohani, tetapi meninggalkan kasih. Kasih yang terbaik. Kasih yang pertama. Nah, karena itu Rasul Yohanes pada waktu itu dia mengerjakan ministry penambalan jala. Ya, karena kondisi kemerosotan, seperti jala itu sudah robek, harus dijahit kembali, harus ditambal kembali. Nah, cara penambalannya adalah membawa anak-anak Allah untuk mengenal sang benar ini. Membawa mereka harus ada di dalam kesatuan organik. Nah, jalannya adalah perlu di dalam kasih. Nah, tentu di dalam kasih, ya kita harus belajar mengasihi dia. Kita juga harus belajar mengasihi saudara-saudari kita. Karena kasih ini adalah kasih Allah itu sendiri. Kita harus terbuka terhadap kasih Allah. Allah yang mengasihi kita yang terlebih dulu itu. Sehingga melalui kita dipenuhi oleh kasih, kita menikmati kasih, kita ada di dalam kasih, kemudian dia mendapatkan seluruh hati kita, seluruh jiwa kita, seluruh akal budi kita,
seluruh kekuatan kita, mengasihi Allah, mengasihi saudara-saudara kita, wah hasilnya adalah kita ada di dalam Allah. Nah ini saya kira menjadi dorongan yang baik di akhir tahun ini, supaya kita banyak merenungkan seberapa banyak, dan kalau Tuhan izinkan kita masuk ke tahun yang baru, kita boleh mengawali, memiliki awalan yang baru di dalam Tuhan. Mengasihi Dia, mengasihi saudara-saudari, membawa kita ada di dalam kesatuan organik. Nah, kemudian bagian yang ketiga, yang terakhir, kembali ke 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, dikatakan, inilah Allah yang benar. Ya, inilah Allah yang benar dan hayat yang kekal. Ini artinya ketika Yohanes mengatakan inilah, ini suatu penegasan. Apa yang dia katakan di atas itu, dia simpulkan dengan satu kata, inilah. Oh, inilah. Ini suatu penegasan yang sangat kuat. Supaya melalui kita ada dalam kesatuan organik, kita betul-betul mendapatkan Allah sang benar yang adalah hayat yang kekal. Allah sang benar menjadi hayat kekal bagi kita. Nah, ini menunjukkan aplikasinya kita harus ada di dalam proses pertumbuhan hayat. Karena pengalaman kita terhadap Tuhan sebagai sang benar itu memberi kita dampak positif. Yaitu kita makin mendapatkan hayatnya. Kita makin bertumbuh dalam hayat. Maka ini juga suatu renungan di akhir tahun. Tuhan sudah beri kita tahun 2025. Apakah kita lebih bertumbuh daripada tahun 2024? Ataukah masih sama-sama saja? Kalau Tuhan beri kita waktu 1 tahun lagi ke depan, 2026, apakah kita masih sama-sama saja? Atau kita betul-betul ingin di depan Tuhan, Tuhan, aku mau bertumbuh lagi. Aku mau bertumbuh lebih lagi dari tahun 2025. Aku mau mendapatkan Engkau sang benar. Karena hanya Engkaulah yang benar, yang sejati, yang real. Di luar Engkau, manusia, perkara, benda apapun, tidak ada yang menyaingi Engkau. Tidak ada yang sejati daripada Engkau. Saudara-saudara, bila demikian, kita akan makin bertumbuh di dalam hayat. Dan pertumbuhan kita, nah maka implementasi berikutnya adalah kita makin mengenal Allah. Kita makin dibawa untuk mendapatkan pengertian, pengenalan terhadap Allah secara subjektif. Nah, ayatnya adalah di Yohanes pasal 17 ayat 3. Saya kira ini juga boleh ditambahkan. Ayat ini sangat bagus. Saya bacakan, inilah hayat yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sederhananya ayat ini menunjuk apa itu hayat yang kekal. Saudara, mungkin banyak orang hari ini dalam pemulihan Tuhan, ya hayat kekal ya Allah itu sendiri. Tapi ayat ini memiliki perspektif yang lain. Apa itu hayat kekal? Hayat kekal adalah pengenalan kita terhadap Allah sang benar. Karena itu semakin kita bertumbuh di dalam hayat, kita makin mengenal Allah kita adalah satu-satunya sang benar. Oh, mengapa tidak sedikit orang merasa teknologi lebih real daripada Allah? Barang-barang material lebih sejati daripada Allah. Impian, mimpi atau cita-cita, harapan bagi sebagian orang sepertinya lebih konkret daripada pengharapan kemuliaan. Jangan-jangan karena kurang hayat yang kekal.
kurang hayat yang kekal, maka kurang pengenalan. Karena itu kita perlu Yohanes pasal 17 ayat 3 mengingatkan, semakin kita memiliki hayat kekal, kita makin mengenal Allah yang benar. Dan ayat yang terakhir, setelah semuanya ini kita alami dan kita dapatkan, maka yang paling konkret yang harus terjadi di atas kita adalah 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Ya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Di sana dikatakan, khususnya ayat 9b ya, yaitu bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ini adalah tulisan Rasul Paulus. Jadi sepertinya Rasul Paulus dengan Rasul Yohanes sama pandangannya terhadap perkara ini. Allah sang benar itu berlawanan dengan berhala. Maka Paulus di surat 1 Tesalonika, dia berkata kepada kaum beriman yang baru beroleh selamat. Mereka bila mengenal Allah sang benar ini, mereka akan berbalik dari berhala-berhala dan hanya untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara-saudara, bila kita tidak mengenal ini, maka yang kita layani bukanlah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Banyak jerih lelah sebagai manusia, banyak keringat yang dikeluarkan. Ternyata yang kita layani adalah hal-hal lain di luar Allah. Maka jerih lelah seperti ini di hadapan Allah adalah sia-sia. Semoga di akhir tahun dan mengawali tahun baru, saya berharap setiap kaum saleh punya satu persembahan yang baru. Oh, kita sudah mungkin cukup lelah untuk berjuang dalam hidup ini. Tetapi kita harapkan perjuangan kita, jerih lelah kita adalah jerih lelah di dalam Tuhan yang tidak sia-sia. Mengapa? Karena kita melayani Allah yang hidup dan yang benar. Maka saya harap setiap saudara-saudari memperpunyai satu awal yang baru, yaitu sesuai dengan beban 3 bulan ini. Semakin kita mengalami Kristus, menikmati Kristus, kita mengekspresikan Kristus, maka Tuhan dapatkan kita menjadi orang-orang yang melayani Allah yang hidup dan yang benar. Bagaimana kapasitas kita, kemampuan kita, situasi kita bisa saja berbeda-beda, tetapi kita melakukan hal yang sama, yaitu melayani Allah sang benar bagi gereja, bagi tubuh Kristus. Tuhan berkati firman-Nya. Semoga saya sharing seperti ini bisa membantu saudara-saudara untuk mempersiapkan firman Tuhan ini lebih kaya lagi, dan mohon Tuhan memberi urapannya yang berlimpah. Tuhan berkati, saya kembalikan ke Saudara Oki.